Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasuci Wulandari, semester 4 STEMAS Wonogiri. Di sini saya akan berbagi materi sedikit mengenai kerjasama, kartel, dan kolusi. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Menurut Charles Hay Coley, kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Kerjasama dalam dunia usaha. Kerjasama dalam dunia usaha adalah kesepakatan antara dua orang atau kelompok atau lebih yang saling menguntungkan. Menurut Moh Jafar Hafsah menyebutkan kerjasama dengan istilah kemitraan yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dalam prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Aspek yang terkandung dalam kerjasama. Yang pertama, dua orang atau lebih. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, tujuan atau target. Yang keempat, jangka waktu tertentu. Tujuan kerjasama. Tujuan kerjasama secara mikro, yang pertama adalah meningkatkan pendapatan dan skala usaha pihak yang bekerja sama. Yang kedua, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pihak yang bekerja sama. Tujuan kerjasama secara makro, yang pertama meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat serta pelakuan usaha. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Kenapa suatu badan usaha melakukan kerjasama dengan badan usaha lain? Tujuannya adalah memperbesar perusahaan, meningkatkan efisiensi, mengurangi persaingan, menjamin pemasukan untuk produksi dan distribusi, dan lain-lain. Untuk kerjasama dalam bisnis, merger atau fusi, akuisisi, konsolidasi, trust, kartel, holding company, joint venture, production sharing, investment trust, corner and ring, kontrak karya. Contoh kerjasama: Bank Bumi Putra, AJB Bumi Putra 1912, dan Bumida Bumi Putra jalin kerjasama. Bisa dilihat, ini adalah contoh kerjasama. Selanjutnya, kartel. Kartel adalah sebuah organisasi yang diciptakan melalui perjanjian formal antara sekelompok produsen barang dan jasa untuk mengatur pasokan dalam upaya untuk mengatur dan manipulasi harga. Kunci utama dan praktek kartel. Kunci utamanya dan prakteknya adalah menghilangkan kompetisi. Kartel biasanya timbul dalam kondisi oligopoli dalam rangka memperoleh market power dan mengatur harga produk serta membatasi ketersediaan barang di pasar. Kartel dilarang di hampir semua negara. Jenis-jenis kartel. Jenis-jenis kartel: ada kartel daerah,
kartel kondisi, kartel produksi, kartel harga, kartel pembagian laba. Kartel daerah, yaitu anggota kartel tertentu tidak boleh menjual barang ke daerah lain yang masih dikuasai kartel lain. Kartel jenis ini akan membagi wilayah pemasarannya dengan perjanjian. Kartel kondisi, kartel jenis ini berfokus untuk membentuk syarat-syarat kondisi penjualan. Kartel produksi, pihak-pihak yang terlibat dalam kartel jenis ini hanya memasok barang dalam jumlah tertentu saja guna agar barang tidak melimpah di pasaran. Kartel harga, kartel jenis ini hanya akan menjual barang di atas harga minimal. Kartel pembagian laba, kartel ini menentukan seberapa besar laba yang harus diambil dari suatu barang. Contoh kasus kartel dapat dilihat penetapan layanan tarif short message service atau SMS. Ini contohnya. Selanjutnya kolusi. Kolusi dalam ekonomi adalah kerjasama aktif perusahaan dalam industri untuk menurunkan output dan menaikkan harga agar memperoleh hukum permintaan dan penawaran secara ekonomi normal. Menurut Barney, saling pengertian kolusi dalam sebagian besar industri berhasil jika yang pertama, ada sedikit para pesaing yang dapat diidentifikasi. Yang kedua, biaya-biaya yang serupa di antara perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, kegiatan satu perusahaan cenderung sebagai pemimpin harga. Yang keempat, kebiasaan-kebiasaan atau budaya industri yang menerima kerjasama. Yang kelima, penjualan yang karakteristiknya memiliki frekuensi tinggi dengan jumlah pesanan yang sedikit. Yang keenam, cara perjanjian persediaan yang cukup besar dan timbul pesanan pada saat permintaan yang berfluktuasi. Yang ketujuh, rintangan masuk yang tinggi untuk menghambat pesaing-pesaing baru. Unsur-unsur kolusi ada dua. Yang pertama, adanya pemufakatan atau kerjasama. Yang kedua, melawan hukum. Macam-macam kolusi ada kartel, pengawasan harga, persetujuan, kolusi terselubung. Hambatan kolusi. Yang pertama, jumlah perusahaan. Yang kedua, perbedaan biaya dan permintaan antara perusahaan. Yang ketiga, kecurangan. Yang keempat, potensi entry. Yang kelima, resesi ekonomi. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.